Mahfud, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya mendapat keluhan dari pengurus dan anggota Serikat Pedagang Kaki Lima Surabaya, terkait beberapa sentra wisata kuliner atau SWK yang ada di Kota Surabaya, kurang pengunjung atau sepi pengunjung yakni SWK Kandangan, SWK Kendung, SWK Rungkut Kidul, SWK Pondok Maritim, SWK Jambangan, SWK Sumemi, SWK Tengger. Keluhan tersebut disampaikan para pengurus tersebut saat di SWK Bratang Binangun, sambil ngopi bareng, Kamis tanggal 25 September tahun 2022. Usai pertemuan, media Lensa Parlemen menemui Sekretaris Serikat Pedagang Kaki Lima Surabaya Tata Sri Sulistiani mengatakan, saya Tata selaku Sekretaris Spekal Surabaya atau Serikat Pedagang Kaki Lima Surabaya. Harapan dari teman-teman Spekal yaitu bagaimana caranya mengupayakan untuk SWK-SWK yang ada di Surabaya ini supaya bisa lebih menjadi diminati atau lebih menarik lagi untuk masyarakat dan menjadikan SWK-SWK yang selama ini mati suri bisa menjadi bangkit kembali. Harapannya seperti itu karena saat ini beberapa SWK yang ada di Surabaya saat ini sedang mati suri dan terjadi bukan hanya saat ini saja, tapi sudah beberapa tahun yang lalu banyak SWK yang memang masih kurang banyak diminati oleh masyarakat. Total SWK yang ada di Surabaya saat ini sekitar kurang lebihnya 49 SWK. Memang yang untuk yang ramai itu bisa terhitung ya, seperti contohnya SWK Bratang, SWK Dharma Husada yang kelihatan ramai, tapi justru SWK yang mungkin masih agak lokasinya yang memang agak ke dalam atau yang agak mungkin kurang terlihat dari titik jalan besar, itu banyak sekali yang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Pada saat itu kami jajaran Spekal ini pernah koordinasi langsung dengan Wali Kota Surabaya bahwasanya beliau berharap memberikan para pemangku wilayah ataupun jajaran-jajaran pemangku wilayah bisa memberikan contoh untuk mengadakan berbagai macam kegiatan di SWK. Dari situ masih banyak yang belum mengadakan atau belum melaksanakan tugas tersebut. Jadi harapan kami paling tidak kalau pemangku wilayahnya atau pemerintah setempatnya mau mengadakan berbagai macam kegiatan di SWK, itu juga menjadikan contoh supaya masyarakatnya mau mengenal SWK dan mau hadir ke SWK supaya membantu meningkatkan kesejahteraan para pedagang di SWK. Karena mohon izin, sentra wisata kuliner ini adalah dibangun untuk para pedagang yang notabene tadinya mereka banyak melanggar aturan di jalan. Sekarang setelah teralokasi dan mendapatkan tempat yang layak, harapannya bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bahkan menjadi tonggak atau menjadi pemasukan pendapatan daerah. Selain itu ya harapan kami untuk masyarakat yang ada di Surabaya terutama ya mereka tidak segan-segan atau tidak saling support untuk sering mengadakan acara di SWK. Karena harapan kami sentra wisata, namanya sentra wisata itu sebagai bisa menjadi ikonnya kota Surabaya. Ya kan? Jadi jangan sampai pengelola apa yang sudah dibangun oleh pemerintah ini justru tidak diminati oleh masyarakatnya sendiri. Harapan kami seperti itu. Kalau persyaratannya saat ini pemerintah sangat banyak sekali mengadakan perbaikan-perbaikan, juga menciptakan atau membuat sentra-sentra ini layaknya seperti sarana-sarana wisata. Cuma ya kembali lagi kepada peminatnya untuk hadir ke SWK itu masih kurang. Kalau pemerintahnya saya rasa sudah cukup baik karena sudah selalu support apa kekurangan yang ada di sentra. Contohnya seperti sentra-sentra saat ini banyak perbaikan supaya menjadi penampilannya itu supaya instagramable atau tempat-tempat yang diminati masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh rekan saya, suatu contoh seperti ini, masalah penempatan. Jadi katakan pedagang masuk di sentra, tapi setelah masuk di sentra mereka ini justru bukan mendapatkan penambahan penghasilan yang lebih baik, tapi malah akan ada kemerosotan. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami pedagang-pedagang yang tadinya ngapunten dikatakan kaki lima atau pedagang liar, setelah masuk ke sentra ini harapan itu bagaimana caranya omsetnya lebih meningkat, bukan malah semakin menurun. Harapannya seperti itu. Sementara itu Mahfud, Sekretaris Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, menanggapi keluhan tersebut Mahfud menjelaskan. Yang pertama yang disampaikan ini kan ada di mayoritas SWK itu sepi. Artinya ini butuh sentuhan
dari pemerintah kota, harus butuh sentuhan magic dari para pemangku kebijakan. Ya minimal ada perintah dari wali kota atau dinas yang membidangi ini supaya seperti lurah, kelurahan, camat, atau kecamatan, paling tidak ketika rapat-rapat konsumsinya beli di SWK. Itu yang pertama. Syukur-syukur mereka mau rapat di SWK itu sendiri supaya SWK itu merasa dimiliki oleh pemerintah juga. Selama ini kan itu yang pertama. Yang kedua, banyak SWK itu memang secara letak geografisnya kan tidak strategis. Letak geografinya tidak strategis, sehingga ini butuh adanya upaya dari SWK untuk menarik warga sekitar atau masyarakat dengan mungkin ya kearifan lokal yang ada di sana. Saya sendiri belum megang data secara real berapa SWK yang sepi, terus permasalahannya apa saja, dia terletak di mana. Ini kan butuh kajian sebenarnya menurut saya. Ada juga SWK yang mengeluhkan bahwa dia itu sepi karena gara-gara ada sekolah yang ada di sebelahnya SWK itu muridnya tidak boleh keluar, sehingga pemasukan atau pendapatan dari SWK tersebut turun sampai 80%, 90%. Ini juga banyak masalah-masalah yang terjadi. Maka setiap SWK itu punya permasalahan sendiri-sendiri. Itu salah satu contoh saja. Dan saya sendiri datang ke sini, menemui teman-teman ini, tujuannya adalah membackup penuh apa yang dibutuhkan oleh SWK, kegiatan-kegiatan apa yang bisa meramaikan. Saya akan terlibat, saya akan membackup penuh sampai tercapai tujuan agungnya tadi. Karena setiap SWK kan tadi itu letak geografisnya itu berbeda-beda, terus karakteristik masyarakat juga berbeda-beda, maka dibutuhkan sentuhan yang berbeda juga. Ya kayak tadi ada contoh, ya kasih contoh. Di sana ternyata ada sekolah yang menjadi pemasukan SWK biasanya maksimal. Ketika sekolah ini ditutup, artinya murid-murid tidak boleh keluar, maka SWK ini sepi. Nah, ini kan butuh ada kerjasama dengan dinas pendidikan atau sekolah tersebut. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.